Baik, selamat pagi atau siang atau selamat malam buat semua siswa kelas 10. Eh, kita kembali ke mata pelajaran antropologi. Ya, semoga kalian masih semangat, masih sehat, dan masih antusias dalam mempelajari ilmu ini. Nah, hari ini kita masuk kepada materi yang baru tentang penggolongan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi antropologi juga membahas tentang penggolongan-penggolongan sosial. Nah, kalau bab ini kita membahas tentang uh, diferensiasi atau penggolongan sosial, nanti di bab yang selanjutnya, di semester yang kedua, kita membahas tentang stratifikasi sosial. Apa itu? Nanti akan kita lanjutkan di bab yang selanjutnya. Kali ini kita fokus kepada penggolongan sosial atau diferensiasi sosial. Nah, kita akan mencoba membahas tentang tiga item yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ciri penggolongan sosial, dan yang ketiga ini kita akan belajar tentang jenis-jenis penggolongan sosial. Pengertian diferensiasi sosial sendiri adalah diartikan sebagai sebuah pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Ya, nak ya. Jadi pembedaan masyarakat secara horizontal. Nah, ini meliputi apa saja? Nah, bisa nih meliputi agama, ya, ras, etnik, gender, ya, jenis kelamin, profesi, ya kan, atau pekerjaan, ataupun juga perbedaan tempat tinggal kedaerahan, desa atau kota. Jadi perbedaan-perbedaan yang Bapak sebutkan tadi itu merupakan perbedaan yang bersifat horizontal. Jadi tidak bisa dibuat tingkatan, karena itu semua sama, sejajar, linear, gitu ya. Nah, kemudian, pembedaan ini tidak memperhatikan tingkatan sosial atau tinggi rendahnya status seseorang. Jadi, semua yang namanya horizontal itu setara atau linear, sejajar. Jadi, tidak bisa kita buat itu seperti hierarki, ya, seperti bertingkat-tingkat. Konsepnya semua sama. Nah, kalau diferensiasi sosial sifatnya horizontal, nah, kalau yang vertikal, itu namanya adalah stratifikasi sosial. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ini akan kita pelajari di bab selanjutnya. Nah, kalau stratifikasi sosial, ini merupakan perbedaan kelas sosial dengan polarisasi yang sangat tajam. Jadi, stratifikasi sosial nanti akan membahas tentang tingkatan-tingkatan atau kelas-kelas yang berbeda, dan apa dampaknya itu terhadap kehidupan masyarakat. Apakah semakin baik atau semakin buruk? Nanti akan kita bahas. Oke. Nah, seorang ahli sosiologi antropologi juga, Pak Surjono Sukanto, dia mengatakan bahwa diferensiasi sosial, ya, merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, ya, pekerjaan prestise dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Gitu. Nah, artinya diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah, bangsa Indonesia, ya, ini memiliki banyak suku, ya, banyak agama juga, ya, dan juga banyak adat istiadat di Indonesia. Nah, ini menjadikan bahwa Indonesia merupakan negara yang multikultural, multi etnik, ya kan. Nah, oleh sebab itu makanya konsep ini diartikan sebagai sebuah konsep keberagaman yang horizontal, karena tidak membedakan kelas-kelas, ya kan. Tidak bisa kita bedakan agama, deh, ya. Agama, ada berapa agama? Ada 6 agama. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, juga ada Konghucu. Nah, 6 agama ini tidak bisa kita klasifikasikan berdasarkan tingkatan. Nah, itu nggak boleh. Harus horizontal. Agama A, B, C, D, E, F itu sejajar. Artinya semua agama itu sama, setara gitu ya. Sama juga contohnya dengan pekerjaan A, B, C, kita tidak bisa mengklasifikasikan itu sebagai sebuah tingkatan. Jadi kita harus mengkonsepkan bahwasanya pekerjaan itu semua sama. Hanya tugas dan fungsinya yang berbeda. Seorang guru dengan seorang polisi berbeda pekerjaan, tetapi memiliki tugas yang sama-sama, fungsional yang sama-sama dalam bidangnya masing-masing. Begitu. Ya, sejauh ini bisa dipahami dengan baik, ya, saya rasa.
Kita lanjutkan, ya. Kita masuk kepada ciri penggolongan sosial. Ini materi yang kedua. Ya, ada 3 ciri dari penggolongan sosial atau diferensi sosial. Yang pertama, ciri fisik. Yang kedua, ciri sosial. Yang ketiga adalah ciri budaya. Oke. Nah, ciri fisik ini berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras manusia. Ya, ras itu apa, Pak? Ras ini merupakan sebuah sistem pengklasifikasian yang dipakai untuk mengkategorikan manusia berdasarkan kelompok fenotip, ya, atau biologis lah, kita katakan biologis, atau juga bisa masuk kepada letak geografis dan juga fisik atau suku yang diwarisi. Nah, ras ini kalau di Indonesia ini ada banyak ya. Nanti akan kita lanjutkan. Ada nanti materi khusus yang membahas tentang ras di Indonesia apa aja, dan juga ras yang ada di dunia apa aja. Nah, kamu masuk ke dalam ras mana, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ciri fisik ini berkaitan dengan sifat atau fenotip yang dibawa, ya, seperti warna rambut, ya kan, bentuk rambut, bentuk wajah, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Jadi fisik kamu saat ini itulah merupakan apa yang diwarisi oleh orang tua, kakek, nenek, dan sebagainya. Itu yang kamu bawa sampailah kepada kamu saat ini. Nah, jadi kalau bisa dikatakan bahwa ciri fisik ini merupakan penggolongan berdasarkan rasnya, ya. Nah, ya. Kemudian yang kedua ada ciri sosial. Nah, ciri sosial ini merupakan berkaitan dengan fungsi masyarakat dalam kehidupan sosial. Hal ini dikatakan karena setiap warga, setiap orang ini memiliki status dan juga fungsi masing-masing dan juga tugas yang berbeda, ya, untuk kepentingannya masing-masing. Contohnya, ya, profesi, pekerjaan atau mata pencarian. Misalkan seorang guru, ya, fungsinya adalah sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang pengajar. Seorang polisi fungsinya adalah sebagai seorang pengayom masyarakat, ya kan, yang mengatur semua tatanan dalam lalu lintas, dalam hukum. Jadi semua bidang memiliki fungsinya masing-masing. Ya, jadi itu merupakan ciri sosial, ya, ciri sosial. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ciri budaya. Nah, ciri budaya ini berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, dalam kelompok etnik kita masing-masing. Nah, contohnya Indonesia memiliki banyak sekali suku, ya, suku dan juga adat istiadat, ya. Jadi kita masing-masing suku itu memiliki sistem kepercayaan, ya kan, masing-masing suku memiliki sistem adat istiadat yang harus dipegang teguh. Seperti Bapak, suku Batak, Bapak memiliki adat Batak yang harus Bapak pegang sampai kapanpun. Demikian kamu juga, mungkin kamu suku Bali, ya kan, memiliki kepercayaan tertentu. Dan juga misalkan kamu ada yang suku Jawa juga. Banyak sekali adat istiadat yang harus kita ikuti. Karena itu merupakan sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita, menjadi budaya kita. Oke? Nah, setiap budaya pasti memiliki hasil. Nanti dia sifatnya wujud, ya, atau artefak, gitu ya. Bisa kita lihat dalam sistem keseniannya. Jadi setiap budaya pasti memiliki seni, ya. Setiap budaya pasti memiliki arsitektur atau peninggalan budaya. Misalkan pakaian adat, setiap budaya memiliki pakaian adat yang berbeda, memiliki lagu-lagu daerah yang berbeda, dan juga banyak sekali hasil dari budaya yang bisa kita lihat pada saat ini. Nah, itu dari ciri budaya. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu adalah jenis-jenis diferensiasi sosial atau penggolongan sosial. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah diferensiasi tingkatan. Yang kedua adalah diferensiasi fungsional. Dan yang ketiga adalah diferensiasi adat atau custom differentiation. Nah, yang pertama, kita masuk. Nah, diferensiasi tingkatan ini terjadi akibat adanya
ketidakseimbangan penyaluran barang dan jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Hal ini menyebabkan barang atau jasa tersebut memiliki perbedaan harga. Nah, karena penyalurannya yang melalui berbagai tangan untuk sampai di tujuan. Jadi kita bisa bedakan harga mobil, ya, harga mobil di Bali itu beda dengan harga mobil di Jakarta. Pasti beda. Kenapa? Karena ketika mobil itu diproduksi di Jakarta, ya, dia harus membutuhkan biaya hingga sampai ke Bali. Itu pasti. Nah, itu termasuk diferensiasi tingkatan, tetapi objeknya sama, gitu ya. Yang kedua ada diferensiasi fungsional. Dapat kita lihat di dalam sebuah lembaga sosial, ya. Misalkan lembaga yang paling kecil itu adalah keluarga, ya kan. Ada pembagian kerja yang berbeda-beda, menyebabkan semua orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Contoh di keluarga saja, seorang ayah memiliki fungsi untuk mencari nafkah, ya kan. Seorang ibu memiliki tugas untuk mengatur rumah tangga, memasak, ya kan, ya, mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Seorang anak, ya kan, kamu juga memiliki tugas sebagai seorang siswa. Tugasnya apa? Belajar, ya kan, menuntut ilmu, gitu. Jadi diferensiasi fungsional ini bisa kita lihat dalam diri kita sendiri, gitu, dalam keluarga kita, gitu, di mana seorang ayah, ibu, dan anak memiliki tugas, memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, ini ada diferensiasi adat. Ini merupakan sebuah aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat. Ya, norma ini apa? Norma adalah suatu hal yang mengikat, ya, aturan yang mengikat di dalam masyarakat, ya kan? Dan apabila kita tidak mengikutinya, akan ada sanksi, ya kan? Itulah norma, kan, gitu kan? Oke. Norma ini bertujuan untuk mengatur, ya kan, supaya ada ketertiban di dalam sebuah kelompok masyarakat, ya. Jadi dalam setiap adat juga pasti ada, setiap adat memiliki undang-undang, ya, dalam artian memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota, ya. Contohnya di Bali, kan, di Bali ketika nyepi, ya, semua tidak boleh melakukan aktivitas apapun, ya. Apalagi contoh lain, misalkan ketika kita sedang isolasi, ya, kita tidak boleh keluar rumah, harus memakai masker. Nah, itu merupakan sebuah peraturan, sebuah norma yang ditetapkan oleh daerah tersebut, gitu. Apabila kita melanggar, kita akan dikenakan sanksi. Nah, ini berlaku juga untuk semua suku di Indonesia. Semua suku di Indonesia memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya, gitu. Nah, ya, jadi itu 3 materi yang kita pelajari hari ini, tentang penggolongan sosial atau diferensiasi sosial. Yang pertama tadi kita membahas tentang pengertian penggolongan sosial, ya, bahwa penggolongan sosial atau diferensiasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas yang horizontal, ya, horizontal. Jadi tidak ada perbedaan. Pembagian masyarakat secara horizontal, tidak memandang tingkatan tinggi atau rendahnya status seseorang. Nah, kemudian yang kedua, kita tadi membahas tentang ciri diferensiasi sosial. Ada 3, nak, ya. Yang pertama ciri fisik yang berkaitan dengan ras, ya kan, fisik kamu bagaimana, warna mata, warna rambut, bentuk tubuh, dan segala macam. Yang kedua ciri sosial, ini membahas tentang bagaimana fungsi setiap elemen yang ada dalam masyarakat, ya, fungsinya seperti apa dalam profesi, pekerjaan, dan juga mata pencarian, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga ciri budaya, ini berkaitan dengan apa yang ada dalam sebuah etnik tertentu, ya kan, pasti semua memiliki ciri khusus, ya kan. Oke. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang jenis penggolongan sosial. Ada 3. Yang pertama tingkatan, yang kedua fungsional, kemudian yang ketiga adalah diferensiasi adat. Jadi tingkatan, fungsional, dan adat. Nah, jadi Bapak rasa sudah cukup untuk video kali ini. Silahkan dipahami dengan baik apa yang sudah Bapak sampaikan. Apabila ada yang bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan, ya, dengan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap sehat selalu, ya.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya.